Ate, araw ka mabuti, nagsala pilitaw na medyo. Murang orang tu saya. Ha? Tayo mo kanya. Ata. Tayo mo to kami. Oh, awas na mo rin ko. Ya, saudara. Ada nyanyian begitu kan? Ada episode ini. Libat-libat dari motor. Libat-libat. Ada buka? Iyo. Pura-pura dari motor. Kayak pura-pura. Tapi ada nyanyian seperti itu, saudara. Dah salah pilih tahu katanya. Saya yakin maka hari ini ya Fernando tidak salah pilih atas Christina. Christina apa ya? Christine atau Christina? Christine. Ya kan Fernando nggak salah pilih kan sama si Christine. Sebaliknya Christine juga tak akan pernah salah pilih dengan Fernando. Amin. 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 Ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan adalah merupakan bagian dari rencana Allah bagi umat manusia, di mana Allah yang berinisiatif menyediakan dan mempertemukan seorang penolong bagi pasangannya. Ya, keluarga pertama tentunya adalah keluarga Adam dan Hawa. Mari kita lihat dari Kejadian 2 ayat 18. Ya. Saya akan usahakan cepat, saudaraku. Ya, tapi kalau tidak bisa berarti apa boleh buat. Ya, tapi saya akan berusaha dengan cepat. Itu sebabnya kalau disebut amin, langsung amin, Bapak Ibu bilang ya. Oke. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Demikian kata firman Tuhan. Ya. 1-2 ya, kalau ada Alkitabnya Androidnya boleh dibuka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, Tuhan Allah berfirman, Tuhan berkata seperti ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pada waktu penciptaan, saudaraku, pada hari pertama Tuhan menjadikan terang. Kemudian Tuhan berkata, maka Tuhan melihat apa yang diciptakannya itu baik. Amin. Sampai hari ke-6 semua yang diciptakannya baik. Ya, tetapi ada satu yang tidak baik kata Alkitab. Pada pemandangan Tuhan, dan bukan hanya pemandangan kita pribadi atau pemandangan orang tua, tapi pada pemandangan Tuhan, firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Jadi Tuhan menciptakan manusia supaya ada pasangannya, saudara. Makanya bagi bapak ya, bagi saudara di sini pemuda-pemudi yang belum menikah, ya Tuhan sudah sediakan pasangan untuk saudara. Amin. Oh mana? Dan yang mesti makan lele. Ini permarangan anak Tuhan udah nama buka Facebook. Nah, haleluya. Muluk haleluya, haleluya, namu. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendirilah yang berinisiatif, yang merencanakan pernikahan itu. Jadi itu bukan hanya datang dari diri kita, dan bukan hanya datang dari pandangan kita. Kadang-kadang orang tua kalau sudah melihat anaknya sudah mulai tambah dewasa, saudaraku, dia berharap maunya segera menikah. Demikian juga dengan ya anak-anak kita, kalau sudah semakin dewasa, dia mungkin berharap juga untuk menikah. Nah, maka saya katakan saudaraku bahwa itu bukan hanya dari diri kita, tidak hanya datang dari diri orang tua, tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari rencana Tuhan bagi manusia. Amin. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu.
Tuhan bermaksud, ketika Tuhan berencana membangun sebuah keluarga, saudaraku, ya, maka dikatakan dia tidak hanya merencanakan tapi langsung eksekusi. Apa katanya? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada yang selanjutnya. Ayat yang ke-22. Ya, Allah, saudara. Dan dari rusuk yang Tuhan Allah dari manusia itu dibawanya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perempuan ini yang diciptakan Tuhan ini untuk Adam, saudaraku, dibawa Tuhan kepada si Adam. Jadi hari ini kita juga baik kita yang sudah berumah tangga, yang sudah lama menikah, yang saudaraku dalam sesungguhnya pernikahan adalah rancangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengantarkan seorang wanita kepada kita laki-laki menjadi istri kita. Dan hari ini Bernardo juga harus mengakui, harus mempercayai bahwa Kristen ini Tuhan yang membawanya kepadamu pada hari ini. Jadi kalau Tuhan yang membawa, kamu tidak boleh main-main. Kan begitu ya? Amin. Haleluya. Ya. Jadi Tuhanlah sendiri yang berperan dalam membentuk rumah tangga. Ya, sama juga dalam rumah tangga baru hari ini ya, dan juga rumah tangga kita semuanya. Nah, saudara dalam nama Yesus, jadi ya Tuhanlah yang mendesain keluarga. Bahkan sebelum segalanya ada, kata firman Tuhan, ya terlebih dahulu saudara Tuhan membentuk keluarga. Sebelum ada lembaga-lembaga gereja, sebelum ada pendidikan sekolah misalnya, tapi Tuhan terlebih dahulu membentuk keluarga. Maka saya boleh katakan bahwa keluarga itu sangat penting bagi Tuhan. Amin. Amin. Keluarga itu sangat penting bagi Tuhan. Kenapa? Keluarga bagi Tuhan. Jadi saya katakan bahwa Tuhanlah yang merancangnya, Tuhan yang membentuknya, saudaraku. Tuhan yang mengerjakannya sehingga terbentuk satu keluarga. Dia itu adalah dari inisiatifnya Tuhan, bukan dari hati kita sendiri, saudaraku. Bukan daripada hati si Adam, saudaraku. Ya, tapi Tuhan sendiri, dia lihat si Adam ini seorang diri, maka Tuhan berpikir, aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia ini. Dan kemudian kita baca tadi, Tuhan pun membentuk seorang penolong yaitu perempuan secara kasih ya kepada Adam. Nah, yang pertama, mengapa keluarga penting bagi Tuhan? Yang pertama, Tuhan memanggil keluarga untuk menggenapi rencananya atas dunia ini. Kita baca dalam Kejadian 1. Jadi bukan hanya bagi kita aja yang penting, keluarga ini juga penting bagi Tuhan. Artinya Tuhan tidak bisa bekerja tanpa keluarga, kira-kira begitu. Dikatakan di sini adalah apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada satu perintah dikatakan, beranak cuculah dan berbanyak, penuhilah bumi. Tuhan menciptakan dunia ini begitu luas untuk dinikmati oleh manusia. Amin. Amin. Maka Tuhan berkata, oh penuhilah bumi, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Maka saudaraku, untuk menjadikan bumi ini bisa penuh, saudaraku, untuk bisa beranak itu, saudaraku, harus ada keluarga. Jadi penting bagi Tuhan keluarga ini. Haleluya. Ya, bahkan Tuhan juga memberi perintah kepada keluarga. Perintah ini tidak diberikan kepada orang yang belum berkeluarga, tetapi diberikan kepada orang yang berkeluarga. Dikatakan, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasalah atas burung-burung di udara, berkuasalah atas segala binatang rayap di bumi ini. Itu diberikan kepada keluarga. Jadi selama kita belum berkeluarga, selama seseorang belum berkeluarga, ini tidak bisa dikerjakan, saudara. Susah dunia ini. Nanti akan kita lihat selanjutnya.
Kemudian dikatakan yang ketiga, Tuhan memberkati keluarga ini. Tadi sudah kita baca. Tuhan memberkati Adam dan Hawa setelah mereka berkeluarga. Tuhan mau memberkati semua orang, tetapi dia terlebih karena karena keluarga itu penting, maka Tuhan pun memberkati keluarga. Tuhan suka memberkati keluarga. Haleluya. Kita semua yang ada di sini biar semua diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Itu sebab saya katakan tadi, ketika kita datang di sini, Tuhan datang di sini bukan hanya untuk mempelayani, tapi juga datang untuk memberkati keluarga kita. Amin. Amin. Ya, apakah keluarga kita sudah lama saudaraku? Ya, tetapi Tuhan mau memberkati keluarga. Tuhan mau memberkati keluarga saudara. Tuhan mau memberkati keluarga saya juga saudara. Dan memang tiap hari pertama setiap berdoa saya selalu meminta berkat kepada Tuhan. Keluarga saya, kami suami istri, anak-anak kami Tuhan didoakan. Amin. Haleluya. Saya doakan kami saudaraku, ya kiranya Tuhan boleh memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan panjang umur juga, dengan keberhasilan juga. Firman Tuhan berkata, mintalah akan diberikan kepadamu. Mari kita keluarga-keluarga juga tahu meminta yang baik kepada Tuhan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita. Sebab kenapa? Tuhan suka memberkati keluarga. Ya. Nah, seorang laki-laki akan lebih diberkati setelah berkeluarga. Ya. Seorang laki-laki akan diberkati, akan lebih diberkati. Walaupun mungkin dalam masa mudanya sudah diberkati, tapi akan lebih diberkati setelah berkeluarga. Saya pernah mendengar ada yang orang Batak, orang tahi tahu dulu di ama-ama, alani ama-ama, kuda kepengnya, dia siduli dangar kepengnya. Nah, sudah dalam nama Yesus setelah berkeluarga yang bisa semakin diberkati oleh Tuhan. Ada banyak laki-laki pada masa mudanya berusaha untuk memiliki rumah, sampai-sampai ada seseorang yang berkata, sebelum aku punya rumah, saya tidak mau menikah. Dia mungkin ingin nanti dengan istrinya bisa lebih berbahagia. Mungkin akan perempuan pun akan semakin banyak yang bisa dia pilih atau yang mau sama dia karena ada meja buku, mobil. Ada banyak anak muda seperti itu, dan karena punya prinsip demikian akhirnya tak menikah. Saudara, ada yang demikian saudara kasih. Ya, mereka sulit mendapatkannya, tetapi justru sesudah mereka berkeluarga, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka justru gampang mendapatkannya. Maka saya boleh katakan bahwa kesuksesan tersukses dari seorang laki-laki akan didapatnya setelah berkeluarga. Karena dalam keluarga ada namanya hukum sinergi. Ya. Karena persatuan itu saudaraku, ada kekuatan yang ganda, ada berkat yang ganda. Ya. Misalnya saudaraku, maksudnya hukum bersinergi ini. Kalau si A misalnya bisa beban 35 kilo, si B juga begitu 35 kilo. Kalau mereka sendiri-sendiri mengangkatnya, maka yang mereka dapat angkat itu hanya berapa? 70 kilo. Tetapi bila mereka bersehati, berpegangan tangan, sudah, mengangkat beban, maka akan terjadi pergandaan. Bukan hanya 70 kilo, tapi mereka bisa mengangkat sampai 150 kilo. Karena mereka bisa angkat bersama-sama. Ada kekuatan ketika mereka namanya bersinergi. Maka saudaraku dalam nama Yesus, ketika seorang laki-laki berkeluarga, maka saudaraku yang akan lebih diberkati karena sudah bersinergi dengan seorang wanita. Ya. Dalam Alkitab dikatakan
Ya, dalam Ulangan 32 ayat 30 nggak usah dibaca nanti terlalu lama. Ya, dikatakan saudaraku bahwa satu orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Kenapa bisa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Haleluya. Selain karena kesatuan tadi, ada sinergi tadi, tetapi lebih lagi karena ada Tuhan di dalamnya, mereka mengalahkan 10.000. Bukan hanya 1.000, bukan hanya jadi 2.000. Ya, saudara. Tapi ketika mereka berumah tangga, bersatu, saudara, mereka bisa ya mengalahkan 10.000. Berapa kali ganda itu? Bukan itu. Mereka bisa yang menang terhadap musuh mereka 10.000 orang. Memang untuk berkeluarga, saudaraku, yang mungkin sudah lama dirindukan, tapi kadang-kadang orang yang merindukan berkeluarga ini tidak mikir apa yang terjadi ke depan. Dia mikir semuanya akan aman-aman, dia pikir semuanya akan enak-enak, dia pikir selamanya bulan madu. Ya, sehingga dia berpikir kalau aku sudah menikah udah enak lah, udah bahagia aku rasa, udah puas sekali aku rasa. Dia enggak berkeluarga itu, saudaraku, bukan hanya berkatnya saja. Ya, ketika mereka bersatu, mereka bisa mengalahkan 10.000. Itu artinya juga berarti mengalahkan yang bertambah namanya persoalan. Karena 10.000 ini berbicara musuh. Ya, orang Israel Tuhan katakan satu orang bisa kejar 1.000 orang. Jadi kalau 2 orang maka bisa kejar 10.000. Ya, saudara, dalam itu artinya berbicara peperangan, berbicara musuh. Nah, kalian juga hari ini rumah tangga bukan tidak ada persoalan, bukan yang berkat saja seperti tadi saya katakan ketika kita berumah tangga, ya berkat kita akan berganda, akan lebih diberkati. Seorang laki-laki ketika dia sudah berumah tangga, saudara, tentu saja saudara dalam Yesus, ya kalau kita berumah tangga akan menghadapi jadi musuh 10.000. Itu berarti persoalan bertambah. Jadi persoalan satu orang hanya 1.000. Puji Tuhan, di dalam Tuhan bisa dia kalahkan. Tapi kalau kalian membangun rumah tangga, persoalan juga tambah. Jadi 10.000, tapi karena Tuhan ada yang 10.000 sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, yang kalian hadapi nantinya dalam rumah tangga kalian, karena ada Tuhan Yesus, maka kalian bisa mengalahkan semua persoalan itu. Artinya persoalan itu tidak membuat saudara mungkin jadi jauh-jauhan, ya, jadi bercerai, tidak. Tapi semua persoalan yang datang itu justru membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu adalah jalan untuk memberkati kita. Jadi semakin banyak persoalan, semakin banyak musuh yang harus kita taklukkan. Maka semakin banyak yang tidak berkat. Karena berbicara perang dan mengalahkan musuh itu juga berbicara tentang cara. Semakin banyak yang kita, semakin banyak pula cara. Itu sebabnya kalaupun terjadi, ya seperti yang tidak kita harapkan, mungkin nanti setelah menikah, setelah berumah tangga, ya mungkin beberapa tahun ke depan, ya mulai berpikir, edak uripku sama nono. Sudah diukur, nono sudah berkeluarga dan berkeluarga amin. Saudaraku dalam nama Yesus, tapi apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata, kalau kita ada di dalam Tuhan, semuanya dikalahkan. Semuanya musuh yang saudara tidak akan bisa mengalahkan kita. Haleluya. Jadi tetap ada masalah, tetapi masalah itu adalah jalan berkat Tuhan bagi kita. Ayub masalah dalam hidupnya, tapi itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati dia lebih daripada sebelumnya. Jadi percayalah kita, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, Tuhan sudah sedang sediakan berkat yang belum kita alami sebelumnya. Mari kita percaya firman Tuhan berkata, ya saudaraku, berbahagialah orang yang jatuh di dalam berbagai pencobaan, karena bila mereka sudah tahan uji, mereka dapat upah. Jadi dalam setiap cobaan dan setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, yang nanti dihadapi Fernando dan Chris, firman Tuhan berkata itu adalah menjadi jalan untuk menerima berkat. Amin. Haleluya. Ya.
Itu sebabnya mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Jangan hanya ketika mau berkeluarga baru datang kepada Tuhan, datang ke gereja setelah selesai diberkati, nggak pernah lagi datang ke gereja. Saya pernah mendengar ada kesaksian seorang bapak begitu. Ayo olah tina pernikahan itu orang ke gereja. Selanjutnya idaknya berminggu. Semana Tuhan memberkati demikian semua. Ya. Nah, jadi setelah kalian nanti berkeluarga ini, bahkan sudah sah dari keluarga baru, maka mari tetap pastikan tetap hidup di dalam Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan nanti jadi menjauh dari Tuhan ya. Ya, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Nah, kemudian setelah dalam nama Yesus, yang mengapa keluarga ini penting bagi Tuhan? Yang keempat dikatakan pemulihan dunia ini pun akan dikerjakan Tuhan melalui keluarga-keluarga. Dunia ini bisa bertambah baik kalau ada keluarga-keluarga yang baik. Bangsa ini yang bisa bertambah baik, gereja juga bisa bertambah baik apabila ada keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang dipulihkan. Itu sebabnya untuk memulihkan dunia ini, saudaraku, kepada semakin baik, maka perlu keluarga juga lebih dahulu dibaharui ataupun diperbaiki ataupun dipulihkan. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sedikit lagi. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat ini. Haleluya. 1. Ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kalau kita lihat katakanlah kronologisnya begitu ya. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu juga bisa berbicara hari kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kita mau melihat kerajaan surga di dalam hidup kita, saudaraku, ya, melihat kemuliaan Tuhan, melihat berkat Tuhan, maka firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, Tuhan akan lebih dahulu berperkara atau memulihkan keluarga. Ya, maka dikatakan untuk menjelang hari Tuhan yang besar, menjelang hari berkat yang besar dalam hidup kita, maka Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi dunia ini bisa bertambah baik, dunia ini bisa damai, saudaraku, kalau keluarga sudah dipulihkan. Tentu saja Tuhan ingin, saudaraku, yang ada kedamaian atas dunia ini, atas bangsa kita misalnya. Maka ya, saudaraku, hal yang pertama yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan ialah memulihkan keluarga. Jadi dunia ini, saudaraku, akan diberkati ketika keluarga-keluarga diberkati. Haleluya. Amin. Yang kelima, bahwa Tuhan sudah kasih keluarga penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena berkat Tuhan akan datang ketika rumah tangga hidup dalam kerukunan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, kesadaran Tuhan akan memerintahkan berkat di atas rumah tangga yang rukun. Tuhan tidak bisa memberkati rumah tangga yang cekcok, rumah tangga yang siram-siram, rumah tangga yang padau-dau. Tuhan tidak bisa memberkati. Bahkan firman Tuhan berkata, berkat itu akan datang kepada mereka. Saudara, dalam nama Yesus di Alkitab ini ada contohnya. Ya, mudah-mudahan bisa cepat saya sampaikan. Dikatakan satu kali Ishak menghadapi namanya kelaparan, dan kemudian dia berencana pergi ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi Tuhan menegur supaya jangan pergi ke Mesir. Dan ketika itu, saudara, ayat 7 saya baca kepada kita. Ya, Kejadian
pasal 26. Haleluya, haleluya. Masih semangat kita? Semangat atau tidak semangat? Tetap harus semangat. Ya, ayat yang ke-6. Ketika di ayat sebelumnya dikatakan dicegah supaya Ishak ini jangan pergi ke Mesir. Maka apa yang dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ya. Satu kali Ishak dalam keadaan dalam masalah saudaraku, ya kemudian dia pergi, kata dia tinggal di Gerar, ya saudara kasih, tetapi ya di Gerar itu, di daerah itu dia tidak mau mengaku bahwa Ribka itu adalah istrinya. Dia mengaku dia saudaraku. Ya, dia berkata dia saudaraku. Ia takut mengakui bahwa ia adalah istrinya. Kenapa? Karena Ribka ini cantik. Jangan-jangan nanti diambil orang, ya dibunuh saya, ya untuk mendapatkan ya si Ribka ini. Nah, saya percaya Ribka itu, kecantikan Ribka itu sama dengan si Kristen ini. Haleluya. Sama dengan ibu-ibu yang ada di sini semuanya. Amin. Tercantik bagi suaminya. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara kasih. Dan dikatakan saudaraku, yang setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada satu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Setelah beberapa lama, ada kurun waktu mereka sudah sama-sama tinggal di Gerar, tapi Tuhan tidak ada berbicara berkat dalam rumah tangga Ishak ini. Karena mungkin pada waktu itu saudara, tentunya ketika orang-orang bertanya ya tentang Ribka, dia tidak berani berkata dia istri. Ya, saudara, saya yakin tentunya Ribka pasti merasa kecewa. Ya, ya. Ketika dia bilang, oh ya ini siapa? Oh saudaraku, katanya. Tidak berani mengakui sebagai istri. Padahal cantik, seharusnya dibanggakan. Amin. Ya, saya percaya nanti si Fernando juga ketika dia pergi tak kemana pun dia akan mengaku ini istri, ini istri, ini istri. Dia bilang tentang si Kristen. Amin. Ya, Pak Fernando ya, jangan malu mengakui istri. Ada istilah di halaman mengilu kuci di pesta ini. Ya, saya percaya seperti apapun keadaannya, karena Tuhan yang membawa Kristen ini kepadamu, kau tidak boleh malu mengakui bahwa dia adalah istri. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Ya, nah, saudara dalam nama Yesus, suami itu adalah pelindung bagi istrinya. Seharusnya ketika ditanya orang Gerar yang tentang Ribka, maka dia harus berkata ini istri. Ya. Cantik kan? Tapi jangan macam-macam ya. Siapa yang berani mengganggu istri saya, langkahi dulu mayatku. Harusnya begitu ya kan? Itulah namanya laki-laki gentleman. Amin. Haleluya. Ya. Langkahi dulu istri. Seharusnya demikian, saudara dalam nama Yesus. Harusnya dia menjadi pelindung. Kamu pun pernah kau adalah pelindung bagi istrimu. Ya, harus kau lindungi. Dalam kitab Rut dikatakan 3:1 ya, bahwa suami itu adalah pelindung. Ya, suami itu adalah pelindung bagi istrinya. Jadi kita sebagai suami harus melindungi istri kita. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, jadi apapun yang terjadi, saudara dalam nama Yesus, yang saya percaya kalau seorang istri mendapat jaminan dari perlindungan dari suaminya, saya yakin saudara istri pasti semangat. Apapun masalah, apapun pergumulan yang terjadi, yang dihadapi, tapi kalau dilihat suaminya ada di sisinya, semangat dia. Ya, saya percaya itu nanti juga terjadi dengan Kristen ini. Kalau kamu menunjukkan diri sebagai pelindung bagi dia, maka pasti istrimu ini pasti semangat menjalani hidup walaupun mungkin ada persoalan
yang terjadi. Tetapi sekarang ini memang banyak suami yang bukan jadi pelindung sama istrinya, tapi suami jadi penolong ya, istrinya. Baru-baru ini kita ada melihat di TikTok saudara lagi nyanyi-nyanyi rohaninya si istrinya, tapi datang dari belakang ditikaminya sampai mati. Bukan pelindung. Ya, saya yakin tidak ada laki-laki seperti itu di sini. Amin. Haleluya. Ya. Suami jadi ancam istri. Bahkan ada baru-baru ini, mudah-mudahan orangnya itu tidak ada di sini. Ya, haleluya. Orang seperti itu maksud saya, bukan orangnya, orang seperti itu. Ya, ada seorang suami yang hanya ya kerjanya tinggal di kedai minum kopi, mungkin juga minum tua, main togel. Istrinya selalu bekerja keras ke sawah. Dan ketika istrinya membawa hasil yang sebenarnya untuk biaya hidup baik anak-anaknya, saudaraku, dan untuk ya hidup istri masa depan anak juga, saudaraku. Tapi belum lagi sampai ke rumah sudah diambil sama suaminya, diambil uangnya. Saudara kasih, istri tidak bisa melarangnya, diancam, nanti kematikan kau, kubunuh kau nanti kalau tidak kau kasih, katanya. Ini bukan suami yang baik, ini suami kurang ajar. Amin. Haleluya. Nah, saya sangat tidak suka mendengar ada seorang suami, bahkan ya sekatakan tadi, bukan melindungi, seharusnya melindungi, tapi justru apa namanya saudara, ya mengancam, ya, bahkan ada sampai membunuh. Itu bukan suami yang baik, itu suami kurang ajar. Kadang-kadang banyak istri-istri saudaraku mengeluh, berbicara kepada kami lah, saya katakan sebagai suami istri begini. Tentunya suami istri tidak mungkinlah curhat-curhat sama saya secara pribadi, ya kan? Nah, tapi dia bisa memberitahukan keadaannya, yang dipukuli dari dia, yang tak apa lagi berbuat suaminya sama dia, saudaraku, menyakiti istrinya. Saya tidak suka mendengar itu. Di dalam hati saya maunya termati mana ini naraku, termati mana yang naraku, bahwa aku pergi ama-ama dipukuli istrinya, tidak berbuat baik sama istrinya, tidak dilindungi istrinya, justru dibunuh seperti tadi. Kalau saya pribadi berharap saudaraku, yang maunya mati termati mana yang naraku. Jadi kalau ada seperti itu di sini, bertobat. Amin. Amin. Iya. Jadilah pelindung, Fernando, jadilah pelindung sama si Kristi. Lindungi dia. Jangan, ya ada juga baru-baru seperti itu saudara. Ada istrinya sakit dan nggak bisa berbuat apa-apa, nggak dipedulikan. Diminta uang lagi sampai istri sudah sakit. Dijual tanahnya, saudaraku. Ya, seharusnya bisa mengobati istri, tapi enggak. Ya, kasih. Bukan suami yang baik. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan tidak akan memberkati orang demikian. Nah, jangan hanya waktu pacaran. Ya, begini ya, ketika pacaran, kalau udah semua berderet, debu itu ani. Langsung ditanya, aduh sayang, lihat. Dia dihajar, tolong. Kalian di rumah tangga, mbak dia, hehe sendiri mau, Pak tolong Pak, hehe sendiri mau, jangan gugung hehe. Makanya kok unak kolan mata anak tak naik baik kamere, dodo nali romena. Jadi kali kita, saya pikir di sini mama-mama tidak seperti itu. Haleluya, sama istrinya. Amin. Ya. Selalu dijaga, ya selalu dilindungi, sudah. Ya, unak kola tiki marhamet, ya soy nama holongna, mesrana, ya. Madala dina nalici, ugen dong kau sayang, ada. Hopa mau, ya kan? Lengau lalu menikah, makan aroma, ibu si istri mana pun. Dak soman ngejului huwa bangun. Dak kau ngejului katanya. Ya, saudara. Ya, jadi suami adalah pelindung.
kurang baik, ya kan? Di kampung kami sana, ya nggak usah aku bilang saudara-saudara di kampung gaya orang. Di kampung kami sana ada istilah MMG, mama girl. Ya, ada banyak juga mama-mama yang kurang ajar juga memang sekarang ini. Kau bisa selingkuh, aku pun bisa. Dan memang dibuktikan dia lebih hebat daripada suaminya. Suaminya baru sekali dia menikah, dia langsung 3 kali. Ya. Jadi kadang-kadang terbela, ya apa ibu-ibu. Tapi saya yakin itu tidak akan ada di dalam hidup si Kristen. Pasti ibu yang baik nantinya. Haleluya. Nah, selanjutnya sedikit lagi ayat yang ke-8 dari kejadian tadi saudara itu dikatakan, saya ulang sekali lagi, ketika Ishak tadi saudara beberapa lama kata firman Tuhan, ya tidak ada bicara berkat, ya karena memang ya mungkin selama beberapa lama itu pun ini siapa ini ya mereka rumah tangganya kurang akur jadinya. Karena tidak berani si Ishak mengakui bahwa dia istrinya. Pasti ya Ribka pasti tidak suka saudara. Dan itu mungkin menimbulkan hal yang tidak baik di rumah tangganya, sehingga Tuhan tidak berbicara berkat kepada mereka. Tetapi saudara pun dikatakan, ya pada satu kali, ya raja orang Gerar itu namanya Abimelek, raja orang Filistin itu menjenguk dari jendela kata-kata. Maka dilihatnya Ishak sedang apa? Bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masa kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karenanya. Nah ini artinya walaupun dengan cara yang kurang gentleman, akhirnya dia mengakui bahwa Ribka itu adalah istrinya. Tadi dia lihat mereka sedang bercumbu-cumbuan, sudah mesra, sudah baikan, berarti mereka juga sudah maaf-maafan. Apa yang diperbuat oleh Ishak, dan mungkin Ishak sudah minta maaf. Yang takutnya aku istriku kawan cantik kali, nanti dibunuh orang aku dan dia pindah kau menjadi istrinya. Itu sebabnya aku tidak akui kau istriku. Maafkan aku ya sayang katanya, maafkan aku Ribka ya katanya. Mereka sudah saling maaf, ya udah bang, saya pun memaafkan katanya. Kemudian mereka kembali sudah pulih sudah ada rekonsiliasi, ya mereka sudah damai kembali. Dan benarlah yang dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan perintahkan berkat kepada mereka yang hidup rukun, terlebih suami istri. Amin. Amin. Sehingga apa yang terjadi setelah itu, setelah kejadian itu, setelah mereka rujuk, setelah mereka berdamai maka apa yang terjadi? Ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ishak karena mereka dalam keluarga mereka sebagai suami istri sudah baik. Amin. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang dalam rumah tangganya tidak akur, saudara. Ya, itu sebabnya kalau kalian mau lebih lagi diberkati Tuhan, ya harus akur, harus rukun ya sebagai suami istri. Dan firman Tuhan tadi berkata, kemudian menaburlah Ishak, dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati Ishak sehingga dia menuai, yang dikatakan 100 kali lipat. Ya, dan orang itu menjadi kaya. Haleluya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tuhan perintahkan berkat kepada rumah tangga yang bersehat. Ya, Tuhan akan perintahkan berkat kepada keluarga kalian nanti. Sepanjang keluarga kalian tetap bersehat, saling mengasihi, saling mengampuni. Kalaupun terjadi mungkin ada gesekan-gesekan setelah berumah tangga, karena kalian dipersatukan dari berbeda marga, banyak perbedaan, tetapi dan ketika kalian bersama akan ada benturan-benturan. Tetapi saudaraku, kita harus tetap pegang firman Tuhan, tetap boleh saling mengasihi, saling mengampuni. Maka Tuhan berkata, Tuhan akan perintahkan berkat dalam rumah tangga ini. Saya
bersihati kembali istri sayang suami, suami sayang istri. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati mereka. Itu yang kita rindukan juga jadi dalam rumah tangga kita. Kalaupun mungkin hari-hari ini ada rumah tangga kita yang kurang baik, lewat firman Tuhan hari kita lihat ketika kita bisa saling menerima kekurangan, menerima ya baik kelebihan ya pasangan kita, untuk kita bisa bersih hati, maka kesanalah kata firman Tuhan, Tuhan akan perintahkan berkatnya kepada kita. Amin. Berumah tangga bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketika yang Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya percaya semua masalah itu bisa membawa kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Hiduplah rukun, hiduplah tetap bersih hati, undanglah Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Karena satu kali ada ayat terakhir, karena satu kali ada ya perkawinan di Kana, firman Tuhan berkata, dan apa yang terjadi saudaraku, yang ada masalah terjadi, dan itu membuat yang sebenarnya pihak keluarga akan malu begitu saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata di awal, Tuhan Yesus diundang dalam pernikahan itu, sehingga ketika masalah terjadi di tengah-tengah ya pernikahan itu saudaraku, ya Tuhan Yesus bekerja, Tuhan mengadakan mukjizat di tengah-tengah rumah tangga itu, sehingga keluarga tidak dipermalukan. Memang firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita tidak akan dipermalukan. Rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam liturgi pemberkatan kita, ya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Engkau ada di sini, Engkau ada bukan untuk satu orang, Engkau ada untuk kami semua. Engkau yang mengetahui segala kehidupan rumah tangga di sini pada hari ini. Engkau tahu keadaan mereka. Tuhan Yesus yang baik, dan Engkau adalah jawaban bagi mereka sanggup memberikan rumah tangga. Kiranya semua kami hari ini mendapat lawatan dari Tuhan. Biarlah semua keluarga di sini hari ini mendapat lawatan dari Tuhan. Terlebih keluarga yang baru yang akan dibentuk pada hari ini, mereka juga boleh mendapat lawatan dari Tuhan. Bahkan mulai hari ini mereka mendapatkan kekuatan baru untuk membangun rumah tangga mereka, Tuhan. Bersama dengan Engkau, mereka bisa berhasil membangun rumah tangga, menjadi rumah tangga yang baik,
Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia hadir bukan untuk pengantin saja pada hari ini, tetapi dia juga hadir untuk kita. Dia mau memberkati kita, dia mau memulihkan kita. Haleluya, dia mau memulihkan keluarga kita, dia mau memberkati keluarga kita. Tuhan suka memberkati keluarga kita. Tapi firman Tuhan berkata, bukannya kurang panjang tanganku untuk memberkati engkau, bukannya kurang tajam pendengaranku untuk mendengarkan doamu, tapi yang merupakan pemisah. Aku tidak bisa bekerja di dalam keluarga. Engkau mungkin sudah berdoa meminta supaya Tuhan tolong keluargamu, supaya Tuhan tolong suamimu, supaya Tuhan tolong istrimu, supaya Tuhan tolong anak-anakmu. Tetapi Tuhan tidak bisa menjawabnya. Firman Tuhan berkata, bukan karena kurang tajam pendengarannya dan kurang tinggi sifat yang nama begitu yang atas. Allah yang masudin nasa hajahaton don nasa dosa muna. Allah Tuhan Yesus mengatur seperti John. Bunga mati mana dihapus silang lurus yudana lama nesa nasa dosa tadi. Asahita nama dosa budape naperang semua dan dinata di Tuhan. Allah beri bagi puntas sama nafas. Haleluya, haleluya. Darah Yesus, muda di Yesus, tunggu memburi kita senasa ada dosa. Allah hidup Tuhan dan membegitu nyata. Allah hidup Tuhan dan boi berkali jadi gurita. Allah kororo itu Tuhan. Moro atau pun dosa tani nahani Tuhan. Hapusan dari mana jalan benar? Masih sauna dosa jalan burion dalam hitam. Hidup hati Tuhan. Moro kita menopot dosa Tuhan ini sesauna dosa. Haleluya, haleluya. Ada nyaman sebelum kita pertanian itu ni anak kota nama jalan pasu-pasu berbeda saudara sadari. Ya, haleluya, kami mau berdoa ya untuk kita semuanya, baik keluarga pihak tamu bolon maupun keluarga pihak perempuan. Haleluya, kita rindu berkat itu tidak hanya bagi pengantin hari ini, tetapi berkat itu datang untuk kita semuanya. Di dalam nama Yesus kiranya diberkatilah semua keluarga-keluarga yang ada di sini. Apapun keadaan rumah tangga mereka, hamba berdoa, lawanlah, jamalah Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan mereka. Engkaulah Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu dengan kasih Tuhan, dengan segala hormat, hari ini sama-sama kita minta Tuhan mengampuni dosa kita, supaya dengan demikian Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita minta hari ini boleh diberikan Tuhan. Kita meminta berkat untuk kita, Tuhan memberikannya. Kita meminta kesembuhan, Tuhan memberikan. Apa saja yang kita minta, Tuhan memberikan. Haleluya. Oleh sebab itu dengan kasih Tuhan, mari kita angkat tangan-tangan kita ke surga, dan tangan kiri kita taruh di dada kita sebagai tanda kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ikut doa ini menjadi doa saudara kepada Tuhan. Katakanlah, oh Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu, saya percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi saya. Saya sadar ya Tuhan, saya manusia berdosa. Bagian dosa saya, dosa perbuatan saya, perkataan saya, pemikiran saya, bahkan dosa-dosa yang turun dari nenek moyang saya yang tertimpa kepada saya. Ampuni saya Tuhan, sucikanlah saya Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib di bukit Golgota. Buka hatiku kepadamu, masuklah Engkau Tuhan di dalam hati saya. Saya menerima Engkau menjadi Tuhan saya, juru selamat saya secara pribadi. Terimalah saya Tuhan menjadi anak-Mu. Dan mulai hari ini saya mau mengikut Tuhan.
milik saya. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti doa ini. Maka bagi saudara yang mengikuti dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, kita sudah menjadi anak-anak Allah, dosa kita sudah diampuni Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan masuk dalam liturgi pemberkatan. Untuk itu saya minta kepada kedua pengantin untuk berdiri. Haleluya. Dan kami minta untuk maju sedikit ke depan. Kepada Tuhan, sebab kita telah berkumpul di hadapan Tuhan dengan semua saksi-saksi guna meminta berkat dari Tuhan untuk kedua pengantin ini yang akan memulai rumah tangganya di dalam Tuhan. Jelas di dalam Alkitab bahwa pernikahan yang kudus adalah merupakan kehendak Tuhan yang telah ditentukan Tuhan untuk manusia sejak semula, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seperti tertulis dalam Kejadian 2, 18, 21 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekarang di sini telah berdiri di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah sidang Tuhan ini, kedua pengantin yang sebentar lagi akan menerima pemberkatan yang kudus dalam pernikahannya. Maka sampai pada saat ini tidak ada kami terima pernyataan keberatan dan atau tidak setuju. Sekali lagi, sampai pada saat ini tidak ada kami terima pernyataan keberatan atau tidak setuju. Jadi saya minta sekarang pengantin keduanya berjabatan.